Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, candaan dari Menak Yakut begitu soal Amin begitu ya. Karena Capres Anies Baswedan disingkat Amin ini menjadi memukau hari ini begitu kan, begitu banyak dikenal begitu ya. Amin, amin. Harus pilih amin ya. Sana sini harus amin. Sana sini didoakan harus amin begitu kan ya. Dalam artian bahwa Amin itu adalah Anies Caimin. Kira-kira seperti itu, menarik begitu kan ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Semenak Yakut ini agak berlebihan begitu ya. Mengapa begitu? Candaan Menak Yakut soal Amin, yang pilih ya, yang pilih bid'ah aja begitu. Bagaimana kita membenturkan dengan hal seperti itu begitu? Saya kira agak-agak berlebihan candaannya begitu. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja dalam demokrasi begitu kan. Maka di satu sisi ya untuk menghindari kata amin ini begitu kan ya. Bisa-bisa ya Bawaslu nanti bisa bereaksi begitu kan ya. Ada di sana ya lagi kunut amin begitu kan ya. Lagi baca doa amin. Semuanya serba amin. Maka saya katakan dimanapun kita begitu kan ya. Bersama keluarga, bersama dengan teman. Mari kita aminkan bersama untuk selalu menjunjung tinggi terhadap bangsa kita begitu kan ya, mensejahterakan bangsa kita melalui apa? Amin begitu. Anies Baswedan Caimin. Ini saya kira bagus begitu ya. Maka di luar sana untuk menghindari kata amin sekarang sudah wah, ini ada apa begitu kan ya. Yang jelas kata amin ini menurut saya pribadi wah, ini sangat luar biasa begitu. Menjadi doa begitu. Tetapi inilah politik kita begitu, ada pro dan ada kontra begitu ya. Tetapi candaan-candaan seperti ini bisa saja berlebihan dan sebagainya begitu. Dan bahkan di satu sisi andai itu Menak Yakut ya, kok nyinyirin ke urusan capres ya. Selama jadi Menak sebenarnya Anda prestasinya apa sih ya? Cobalah dia Menak ya, wis dikit lah katanya begitu ya, dari Umar Al-Chelsea. Dalam obrolan ya almarhum Gus Dur pernah berencana menghilangkan keberadaan Kemenak ya. Saya setuju, menteri adalah political appointees ya. Bahkan kehidupan beragama pasti terpapar politik ya. Almarhum Matori ya, Adi pernah saya candain Cak ya. Sampian tak usah usulin dari Menak. Tapi tugas partaimu ya membubarkan Kemenak. Kalau Amin menang dipastikan Yakut kita periksa harta kekayaan dan jadi pengangguran. Apa maksudnya begitu ya? Baru kali ini Indonesia punya Menak yang otaknya kosong. Wah, ini kritikan dari netizen begitu. Jadi inilah kebebasan berpendapat. Saya kira perdebatan-perdebatan sekarang ini banyak begitu kan ya. Tetapi yang jelas bahwa ketika melihat orang wah candaannya seperti ini kan orang melihat wah kacau begitu kan. Berlebihan begitu kan ya. Ya kata-kata amin itu sekarang mulai dihindari begitu kan. Ya kata-kata mungkin ya dengan Anies Caimin, amin ini kemudian ya bisa saja orang-orang dikaitkan dengan agama begitu. Padahal itu tidak begitu ya. Wah ini kan ada kerja besar ini dengan berusaha dirampungkan Kemenak di bawah kepemimpinan beliau ya. Mengubah istilah ya Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Dimaklumi saja Menteri Agama model ginian gak bakal ya kepake kalau rezim ini pakai akal sehat katanya begitu. Sudah ada begitu ya. Nggak ada akhlaknya apalagi prestasinya begitu. Apa prestasi si Menak Yakut ya, banyak orang yang menanyakan itu begitu ya. Prestasinya apa begitu. Jadi ini komentar-komentar dari netizen yang saya tunjukkan begitu ya. Ada pro dan ada kontra begitu. Wajar dalam berdemokrasi begitu. Tapi yang jelas bahwa perdebatan-perdebatan sejarah ini sering menjadi kontroversial begitu ya. Kontroversial apa ada yang di benak mereka begitu kan. Sudah jelas begitu kan ya, dia bukan pendukung Anies Baswedan dengan Caimin begitu. Tapi bagaimana dengan candaan itu begitu. Mari kita baca ya. Candaan Menak Yakut soal Amin pilih bid'ah ya. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kaumas melontarkan candaan soal pasangan Capres-Cawapres Amin ya. Akronim tersebut dipakai oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya. Dia menyebutkan yang memilih Amin berarti bid'ah katanya begitu ya. Bid'ah gimana begitu kan ya. Jangan gimana begitu ya. Ini kan kebablasan kalau menurut saya pribadi. Bid'ahnya gimana begitu ya. Ya apakah ini bid'ah dalam soal agama, soal konot atau apa begitu. Hal itu dikatakan ya si Yakut begitu ya. Saat membuka orientasi PPK ya Kemenak RI di Surabaya ya, P3K di Surabaya. Awalnya dia melempar candaan kepada kepala ya Balitbang Diklat ya Kemenak Profesor Amin Suryitno. Selalu ya setelah itu Yakut menyinggung soal Amin yang sedang ramai.
Profesor Suyitno ini aminnya tambahan ya, tambahan atau sudah lama Pak, karena ya lagi ramai ini amin-amin, lagi ramai kata Yakut di sela-sela sambutannya diklat keagamaan. Menak Yakut dari partai apa coba begitu kan, PKB atau apa begitu ya. Ia melanjutkan candanya tentang nama lain, lalu bertanya apakah ya nama Amin terkait dengan Anies Caimin. Ya, saya nggak tahu ya, saya curiga. Biasanya dipanggil Pak Yitno ya, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin, ujarnya ya. Lalu si Yakut berseru ya bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Dia juga mengatakan orang yang memilih Amin berarti bid'ah, katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan Mursa pribadi ya kebablasan ya, canda tawa seperti itu begitu. Mengapa di satu sisi melihat dibenturkan dengan itu begitu kan? Kalau memang tidak ingin memilih Anies Baswedan ya tidak punyalah tidak seperti itulah kita harus memberikan ini bid'ah atau apa begitu kan ya. Kok tumben mengatakan bid'ah begitu. Jadi inilah perdebatan-perdebatan di media sosial begitu. Saya kira ya sah saja mau ngomong apa aja sebenarnya. Tapi kita lihat bahwa candaan itu menurut saya pribadi ada kebablasan begitu ya. Tapi saya nggak pilih itu, amin Pak, jelas ya. Masih ada yang pilih itu bid'ah, katanya begitu. Secara tidak langsung kan menyuarakan bahwa jangan pilih Anies Caimin. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan usai acara tersebut, Yakut ditanya sejumlah awak media. Dia menegaskan bahwa ucapan hanya bercanda. Dia meminta wartawan agar ya tak menyangkut pautkan candaan dengan politik ya. Jelas di situ begitu ya. Jelas dengan adanya politik begitu ya. Kalau tidak ingin memilih Anies Caimin ya sah-sah aja sebenarnya sebagai warga Indonesia. Tapi kan perlu diingat bahwa candaan-candaan seperti itu kan seolah-olah ada sesuatu bahwa si Menak Yakut kan tidak memilih Anies Caimin begitu kan ya, ada sesuatu yang politis begitu. Jadi ini gimana begitu kan ya, apakah ini kader PKB atau apa begitu kan. Yang jelas kalau kader PKB kalau ketua umumnya menjadi calon presiden ya, calon capres cawapres atau apa kan didukung begitu kan, setidaknya kan seperti itu begitu. Dan bahkan setelah ditanya media katanya bercanda dan sebagainya begitu. Apakah candanya berlebihan? Ini dikritik oleh para netizen di situ begitu ya. Bagaimana sih? Jangan digoreng-goreng ya. Amin nama orang, Amin Suyitno, nama kepala badan Balitbang ya. Ditanya lebih lanjut apakah Amin merujuk pada Anies Caimin, Yakut membantah tidak ada hubungannya, katanya begitu. Tapi candaan-candaan itu kan mengarah seperti itu begitu. Jangan dipolitisasi, katanya begitu ya. Menak Yakut sendiri ya ke Surabaya dalam rangka orientasi pegawai P3K Kemenak RI di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Yakut sempat berpesan pada para pegawai P3K Kemenak ya, ia meminta para ya pegawai tidak menargetkan kekayaan dan tidak menyalahgunakan wewenang itu begitu ya. Ya sudah jelas di situ begitu, tidak menyalahkan wewenang itu begitu. Tapi saya rasa dalam perdebatan sekarang ini banyak yang muncul spekulasi begitu kan ya. Dan bahkan ini kan sudah jelas di situ begitu kan ya. Menak Yakut sendiri ke Surabaya dalam rangka orientasi P3K ya. Dia mengatakan jangan menggunakan kekayaan atau wewenang mereka begitu kan untuk memperkaya diri. Kira-kira seperti itu begitu ya. Sudah jelas di situ. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan Amin begitu kan ya. Apakah Anies Caimin atau apa begitu. Ini menjadi perdebatan. Menurut saya pribadi hal-hal seperti itu dikatakan bid'ah dan sebagainya, janganlah begitu ya. Ada kalau memang ya tidak suka begitu, tidak ingin memilih Anies Caimin ya jangan seperti itu begitu ya. Wajar dalam demokrasi, sah saja mau pilih yang mana silahkan begitu, tergantung begitu ya. Karena kebebasan ya berpendapat silahkan, kebebasan untuk memilih salah satu calon ya silahkan begitu kan ya. Tapi jangan sampai ada polarisasi yang ada. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.